Syariat Islam adalah solusi nyata menghentikan perampokan sumber daya alam di negeri ini. Simak baik-baik. Coba deh kita jujur. Indonesia ini miskin atau sengaja dimiskinkan? Di atas tanah yang kita pijak, itu tersimpan emas, nikel, batu bara, gas, dan minyak dalam jumlah raksasa. Tapi anehnya, rakyat tetap disuruh sabar, disuruh irit, ditipu pakai bansos, dan dipajekin secara terus-menerus. Masalahnya itu bukan dikurangnya SDA kita, tidak, tapi sistem kapitalis yang membiarkan kekayaan publik dirampok, dijarah oleh segelintir orang. Dalam Islam, barang tambang itu bukan milik negara, apalagi miliknya korporasi. Barang tambang itu adalah milik umum, negara hanya sebagai pengelola, dan hasilnya wajib dikembalikan lagi ke rakyat dalam bentuk fasilitas atau infrastruktur apapun. Sekarang kita coba hitung-hitungan kasar. Cadangan nikel kita itu terbesar nomor 1 di dunia dengan 21 juta ton, koreksi kalau salah. Dan nilai ekonominya dengan pengelolaan yang amanah itu bisa mencapai ribuan triliun dalam beberapa tahun yang akan datang. Belum lagi batu bara dengan cadangan sekitar 134 miliar ton. Itu lebih dari cukup untuk bertahan selama 500 tahun. Dan nilainya juga ribuan triliun. Lanjut ke cadangan emas kita. Jika di total itu masih menyimpan 3.800 ton dengan nilai 8,4 kuadriliun lebih. Padahal itu sudah dikeruk habis-habisan oleh Amerika dan kawan-kawan. Tapi masih sebesar itu cadangannya. Sekarang pertanyaannya, kalau 1.000 triliun rupiah per tahun masuk ke kas umat untuk kepentingan umat, berapa keluarga yang bisa dihidupi? Katakanlah kebutuhan dasar layak kita itu sekitar 50 juta rupiah per orang per tahun. Ya, maka lebih dari 280 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak setiap tahun. Tanpa hutang, tanpa pajak, tanpa bansos, dan tanpa tetek bengek lainnya. Dan itu baru satu tambang. Belum hutan, belum laut, belum energi, dan sumber daya alam strategis lainnya. Islam itu tidak anti tambang, tapi Islam anti perampokan. Islam tidak mematikan ekonomi, tapi Islam mematikan kerakusan. Maka pertanyaannya sekarang bukan apakah syariat Islam itu realistis, bukan itu. Tapi sampai kapan kita akan bertahan dalam sistem yang terbukti gagal mensejahterakan rakyat? Sampai kapan? Sampai kapan? Kalau kekayaan negeri ini dikelola sesuai dengan syariat, menurut kalian, Indonesia masih pantaskah disebut sebagai negara miskin? Masih pantaskah dengan segudang kekayaan alam yang sangat melimpah ini? Atau justru selama ini kita salah memilih sistem? Coba diskusikan.